Halo semuanya, selamat datang di Strategi Lapangan. Saya Bima Sakti sebagai host pertama dan di sebelah kanan saya. Halo, saya Saiful Setio Firmansyah, host 2. Nah, kita akan kembali hadir untuk menelaah lebih dalam tentang dinamika persaingan di Pekan Olahraga Mahasiswa Taruna atau bisa disebut dengan Porsimaptar yang mempertemukan antara universitas kita dan universitas lain. Nah, pertandingan bola voli Porsimaptar tahun ini juga memberikan insting yang sangat menarik, khususnya pada laga pamungkas yang mempertemukan tiga universitas dengan filosofi yang berbeda. Nah, ketiga universitas itu adalah Universitas PGRI Semarang, Universitas Semarang, dan Universitas Negeri Semarang. Kita akan membedah bagaimana efektivitas lawan tim kita dan strategi technical team out menjadi kunci penentu hasil akhir pada penentuan pemenang masing-masing universitas itu sendiri. Hari ini kita kedatangan 4 pengamat nih. Boleh dong pengenalan terlebih dahulu sebelah dari kiri saya. Halo, saya Muhammad Iqmal. Saya Asdinur Alia. Dan saya Reva Malia. Saya Lutfi Maula Aziz. Nah, itu beberapa pengamat kita ya yang akan siap untuk menanggapi pertandingan kemarin. Nah, di pertandingan kemarin kita itu mendapatkan juara 3 ya. Iya. Dan itu kita kalah sama USM, UNES. Ya. Itu emang pemain-pemainnya juga atlet banget ya. Nah, kita akan bedah dan ulik sekaligus saya akan bertanya kepada pengamat bola voli tentang jalannya pertandingan kemarin itu. Tapi kalau saya lihat pertandingan kemarin itu cukup menegangkan ya antara USM dan UNES dan juga universitas kita. Tentu dari segi strategi memang sangat mendominasi dari universitas USM itu sendiri. Secara permainan dan katanya juga di atlet USM itu ada salah satu atlet Proliga ya. Nah, itu juga menjadi dorongan tersendiri untuk USM itu menjadi tim yang sangat kuat lah. Nah, saya akan mempertanyakan atau berikan tanggapan. Kenapa sih UGRIS itu bisa mengalami kekalahan dan bagaimana jalannya pertandingan? Dari Kak Iqmal dulu. Oke, menurut analisis saya, UGRIS bisa kalah melawan USM itu mental dan jam terbang ya. Pemain USM itu mentalnya sudah terbentuk dan lalu jam terbangnya juga lebih di atas pemain UGRIS ya. Sama untuk jalannya pertandingan itu kedua tim sangat seru dan ketat. UGRIS juga nggak terbantai-bantai sangat, masih bisa melakukan perlawanan, tapi walaupun akhirnya harus tetap mengalami kekalahan dengan skor 3-1. Oke. Tapi juga tetap konsisten ya dari atlet-atlet kita sendiri. Oke, tanggapannya Kak Alia, gimana kok bisa kalah sama USM itu gimana? Ya kemarin kan pertandingan di set pertama itu kan emang dimenangkan oleh UGRIS ya Mas ya. Iya, benar sekali. Itu karena mungkin servisnya itu masih kuat dan bloknya itu masih efektif. Jadi beberapa kali tuh USM melakukan kesalahan. Kemudian di set kedua itu USM udah mulai comeback nih dengan servisnya yang sangat kuat sehingga mengganggu fokus dari pemain kita gitu. Kemudian di set ketiga itu juga awalnya unggul UGRIS, tapi ya gitu USM bisa ngejar skor karena bloknya yang solid dan yaitu tadi ada pemain yang tembus Proliga tadi kan ya Mas. Kemudian di set keempat juga menjadi penentu di mana USM ini sangat mendominasi servis yang konsisten, jadi sehingga dimenangkan oleh USM gitu Mas. Tapi emang ya rata-rata orang atlet di USM itu tinggi-tinggi ya? Iya, tinggi-tinggi banget. Sehingga itu kalau ngeblok itu pasti ke cancel terus pasti, dari atlet kita juga kewalahan.
Dari Kak Reva nih, kenapa kok bisa kalah sama USM? Menurut saya itu simpel Kak, mungkin karena ya kesalahan teknis yang semakin numpuk dan juga staminanya yang habis. Jadi ya tenaganya terkuras dan performanya ikut drop gitu Kak. Oke, tapi memang sebelum-sebelumnya kita juga mendominasi permainan ya, melawan univ-univ lain dan itu juga menguras tenaga banget. Gimana tanggapannya Kak Lutfi? Kenapa kok bisa kalah sama USM? Untuk menurut saya sih sama seperti kayak Mas Iqmal. Univ kita itu jam terbangnya kurang. Iya, jam terbangnya kurang sama latihannya kurang efektif lah. Oke. Kita masuk ke pertanyaan kedua ya. Yuk, dari Mas Ipul. Baik, saya akan kasih pertanyaan kedua nih ya. Kan kemarin pertandingan bola voli antara UNES dan UGRIS kan sangat sengit kan ya, sehingga UGRIS dapat memenangkan dan berujung juara 3 kan musuh UNES kemarin. Ya, nah pertanyaannya nih, apa hal yang mendasari kemenangan tersebut dan bagaimana jalannya pertandingan antara UNES dan UGRIS sehingga UGRIS menang? Kok bisa menang sama UNES itu gimana strateginya atau gimana jalannya pertandingan? Kok bisa menang? Padahal sangat sengit itu. Dari Mas Iqmal, Kak Iqmal dulu. Yang mendasari UGRIS bisa menang melawan UNES pada saat perebutan juara 3, mungkin pemain kita lebih bersemangat ya, terbakar karena kemarin gagal masuk final. Waktu musuh USM ya. Terus juga pertandingannya juga ketat, jual beli serangan antara UNES dan UGRIS. Walaupun akhirnya tetap dimenangkan UGRIS ya dengan skor 3-2 dan meraih juara 3. Wah, memang keren ya. Keren ya. Walaupun juara 3 tetap kita harus patut apresiasi. Oke, dari Kak Alia nih, kenapa kok kita bisa menang melawan UNES tuh gimana? Mungkin kalau saya lihat kemarin kemenangan utamanya itu disebabkan oleh servis Mas. Jadi UGRIS ini melakukan servis yang lebih variatif dan akurat. Jadi mungkin mengganggu penerimaan bola dari UNES sehingga sering menciptakan poin gitu. Kemudian kemampuan UGRIS mengelola kelelahan fisik juga efektif, sementara UNES mungkin mengalami akumulasi kesalahan teknis seperti passingnya itu buruk, kemudian spek yang tidak tepat sasaran, jadi itu memungkinkan UGRIS untuk bangkit di set akhir dan meraih kemenangan gitu Mas. Oke, kalau dari servisnya dari UGRIS kan emang menguntungkan ya, itu juga tombak untuk penyerangan agar itu efektif dalam memulai permainan, juga bisa mendapatkan poin ya. Oke, dari Kak Reva tadi, apa yang kok bisa menang sama UNES itu gimana itu? Kok bisa? Mungkin itu ya Kak, karena faktor eksternal seperti dukungan penonton yang lebih besar, terus ya juga mendominasi lah ya. Iya Kak, dan itu juga dapat menyebabkan kemenangan yang dramatis. Oke, dan juga bisa menguntungkan bagi tim kita sendiri ya. Dari Kak Lutfi nih, kenapa kok bisa menang sama UNES itu bagaimana? Menurut saya strategi tim UNES kita itu sangat kuat sehingga bisa memenangkan juara 3. Dan performa pemain kita itu kalau menurut saya lebih kuat dibandingkan UNES. Dan saya lihat UNES saat akhir-akhir pertandingan itu pemainnya terlihat kelelahan gitu. Tapi juga itu sebetulnya kalau kelelahan dari lawan juga kita
bisa mengambil keuntungan sih untuk mengantisipasi penyerangan terhadap lawan. Iya, betul banget. Oke, masuk ke tanggapan ketiga nih. Kelemahan apa yang dipunyai oleh atlet voli UGRIS dan strategi apa yang harus diterapkan? Dari Mas Iqmal dulu nih. Apaan tuh? Oke, untuk kelemahan untuk pemain kita ya UGRIS yang saya lihat itu dari segi servis ya, banyak sekali yang tidak masuk. Itu menguntungkan sekali untuk lawan. Kemudian dari segi blok itu juga sering gampang ditembus oleh lawan, kurang rapat. Dan strategi apa yang harus diperbaiki itu menurut saya untuk servis itu dimaksimalkan lagi, diusahakan masuk terlebih dahulu agar tidak menguntungkan lawan. Kemudian untuk blok bisa dirapatkan kembali supaya tidak gampang ditembus oleh lawan. Oke, mungkin itu juga salah satu yang membuat atlet voli UGRIS itu kewalahannya dalam menghadapi USM itu sendiri. Dari kalian nih, kenapa kelemahan yang dipunyai oleh atlet UGRIS itu apa? Mungkin kalau saya lihat kemarin ada di kelemahan fisik juga ada, kayak kurangnya stamina di set-set akhir kan, main terus kan UGRIS itu, jadi mungkin ya kurang stamina. Kemudian atletnya juga kelelahan seperti yang terlihat di set kelima pertandingan melawan UNES, di mana performa itu sangat turun banget Mas. Jadi mungkin strategi yang bisa diterapkan adalah melakukan program latihan interval, kemudian latihan kekuatan seperti squat dan deadlift untuk meningkatkan kekuatan otot. Kemudian dijadwalkanlah recovery yang aktif seperti yoga atau pijat, kemudian memantau nutrisi dari atlet-atlet tersebut gitu. Oke, langsung saja ya masuk ke tanggapan 4, yaitu sesi terakhir yang akan dipertanyakan oleh Kak Ipul. Silakan Kak Ipul. Oh iya, saya ingin meminta kesimpulannya ya, kenapa kok USM bisa nggak terkalahkan sama sekali itu? Kan dia juara 1 juga kan ya. Nah, kesimpulannya di ini, kenapa USM dapat memenangkan pertandingan tersebut? Dari Kak Imal dulu nih, gimana? Kak Imal dulu. Oke, yang menurut saya analis kenapa USM bisa memenangkan pertandingan tersebut itu dari segi pemain juga sangat ngaruh ya Mas. Oke. Mereka tinggi-tinggi, kompak, kemudian solid, lalu jam terbang jangan ditanyakan lagi kalau pemain USM dalam cabur voli. Karena udah pro semua ya? Iya udah pro, ada yang tembus pro liga. Terus kemudian mungkin itu sih. Tapi atlet kita nggak ada yang pro liga ya dari UGRIS-nya ya? Nggak ada ya? Nggak ada waktu sama sekali itu. Kalau ada itu juga menjadi tombak ya. Bisa efektif memberi penyerangan. Iya, bisa memberi pengalaman lah kepada teman-teman yang lain. Oke. Minta kesimpulannya nih dari Kak Alia, boleh dong? Ya kemarin itu USM mungkin mereka itu menekankan komunikasi yang kuat gitu Mas. Jadi pemain-pemainnya itu sinkron semua gitu. Jadi koordinasi yang baik juga kan membuat serangan mereka lebih efektif, efisien. Sementara UGRIS sering mengalami kesenjangan komunikasi. Mungkin karena ini ya jam terbangnya lebih banyak. Mungkin itu sih Mas, cukup dari saya. Oh iya. Minta udah atau masih lanjut? Oke, mungkin segitu aja podcast kali ini ya. Kalian juga jangan ketinggalan untuk menyaksikan podcast-podcast kita selanjutnya. Sekian dari saya, Bima Sakti, dan saya Saiful Setio Firmansyah. Sampai jumpa pada podcast berikutnya. Dadah. Dadah. Makasih ya. Makasih.